Shalom. Shalom, tangan-tangan yang bergembira, haleluya. Hari ini kita berulang tahun yang ke-12. Coel kiri kanannya, selamat ulang tahun ya. Yang ke-12. Iya. Temanya apa kita ulang tahun yang ke-12 ini? Temanya apa? Step up. Nah, kami berharap kita akan melakukan hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Melangkah dulu yang kecil ya. Oke, terima kasih para undangan, Kordep, Kadep yang hadir. Ada Om Sejo juga, yuk mari kita akan awali ibadah kita. Saya minta kalian berdiri. Jemaat para berdiri, kita akan mulai dalam doa. Yuk mari kita berdiri, kita akan mulai dalam doa ya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya sungguh bahwa semuanya jadi karena kebaikan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan. BIC pun demikian. Walau hari ini kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-12 semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Dan kami mengucap syukur Tuhan terus bekerja dan akan terus bekerja dalam komunitas BIC. Kami akan melihat hari-hari ke depan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Mujizat Tuhan semakin dinyatakan, komunitas ini akan semakin berdampak, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai serangkaian ibadah, kami berdoa Allah Roh Kudus turun, memimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan urapi para pelatar, para WL, singer, pemain musik, apapun juga jenis pelayanannya Tuhan urapi. Dan kami percaya Tuhan akan mengurapi alat-alat juga Tuhan. Semuanya bekerja berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih firman Tuhan yang akan dibentangkan itu membuat kami mendapat kekuatan dari firman-Mu untuk melangkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akan memulai di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Tuhan, kita mau bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Haleluya, kita mau merasakan kebaikan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan dengan saya. Haleluya. Mari rasakan kebaikannya. Kita mau nyatakan Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, seluruh hati setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam
bersamamu Yesusku. Kanan kiri, Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. sebab sukacita kita hanya di dalam Kristus. Amin teman-teman semua. Haleluya. Boleh sama-sama goyang kiri dan ke kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Yes. Sambil mengangkat tangan kita nyatakan bersama. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita kita di dalam. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Teman-teman bersukacita pada malam hari ini. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi bersukacita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang benar. Allah yang dahsyat atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari siap-siap jemaat Tuhan. Kita sama-sama nyatakan pujian ini. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun Allahku Tuhan mengangkat
dulu sidang jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita. Kita sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Gak kerasa teman-teman, udah 12 tahun BIC ada di tempat ini. Dan kita sama-sama membangun BIC dari awal sampai sekarang, sampai detik ini, itu karena Tuhan. Amin. Amin. Dan kita mau di usia kita yang ke-12 tahun ini, kita lebih lagi melekat dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi terhubung dengan Tuhan kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Ingin lebih melekat lagi dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau sumber harapan kami, sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari dengan hati menyatakan pujian nih teman-teman. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya undang semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian kembali. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati
siap mengubah setiap kami Tuhan. Menjadi lebih mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menjadi kudus berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan kita mau nyatakan bersama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Lebih sungguh lagi. Ubah hatiku seperti hatimu, Kudus dan berkenan Tuhan. kudus berkenan bagimu, Bagaikan emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang bebas jahat. dari semua yang jahat, Mau serupa denganmu Tuhan. serupa dengan gambarmu, sucikanku. Mari setiap jemaat Tuhan kita mau nyatakan lebih sungguh lagi. Ubah hatiku seperti hatimu, Kudus dan berkenan, berkenan bagimu, bagaikan emas murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. lebih sungguh nyatakan kembali. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatiku, kudus berkenan bagimu, Kudus berkenan bagimu Tuhan. bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Bebas dari semua yang jahat. bebas dari semua yang jahat, Serupa serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. kuduskan hati kami Tuhan. Biar kami boleh berkenan. Biar kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi mulia diberikannya padamu Tuhan.
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita mau nyatakan bersama. Ubah hatiku seperti hatimu, Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, kami bebas dari yang jahat. bebas dari semua yang jahat, Serupa denganmu Tuhan. serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas kasih sayang-Mu buat kehidupan kami. Di mana Engkau mengizinkan kami lagi untuk berbakti pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga yang memimpin ya Bapa. Hamba-Mu yang membawakan renungan pada hari ini kiranya Engkau urapi. Hamba yang tidak ada artinya ini Bapa, kiranya Engkau urapi Bapa supaya menjadi arti. Bentuk kami ya Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua kebaikan-Mu buat kehidupan kami. Kami siap mau mendengarkan renungan firman-Mu pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan BEC, Kadep, Kordep, semua yang hadir. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan tentang stand up. Step up. Step up berarti naik ke level yang lebih tinggi. Ini kita sudah umur 12 tahun ya. Berarti kita akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dalam konteks rohani dan tema firman Allah, stand up itu yaitu tindakan dan usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas hidup rohani kita. Berarti kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik di dalam iman percaya kita, lebih setia dalam melayani, lebih mengasihi sesama, dan lebih taat pada ajaran Kristus yaitu firman Allah. Saya membawakan renungan ini bukan saja untuk Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan BEC, tapi untuk diri saya juga ya. Stand up juga mencakup komitmen untuk terus bertumbuh dalam kerohanian, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Jadi bukan bertumbuh kemana-mana, ke samping kanan atau ke kiri, tapi bertumbuh ke arah Kristus. Ayat pokok yang saya berikan pada hari ini, yang diberikan untuk saya pada hari ini adalah 2 Timotius 2
ayat 2 sampai 20 akan saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Dalam ayat pokok kita ini yang tadi kita baca, Rasul Paulus menganalogikan jemaat sebagai perabot dalam rumah yang besar. Di dalamnya terdapat perabot yang berkualitas dan yang kurang berkualitas. Didasarkan pada bahan atau materialnya. Perabot yang berkualitas tersebut dibuat dari emas dan perak. Sedangkan yang kurang berkualitas dari kayu atau tanah. Fungsi keduanya berbeda. Karena yang berkualitas untuk maksud yang mulia, sedangkan yang kurang berkualitas untuk maksud yang kurang mulia. Dengan demikian, dalam jemaat terdapat 2 kelompok, yaitu jemaat yang berkualitas dan jemaat yang kurang berkualitas. Apa yang dimaksud dengan perabot yang berkualitas untuk maksud mulia? Kita akan lihat di sini. Kualitas perabot yang demikian menunjuk kepada sesuatu yang ada dalam diri atau batin manusia yang terpancar keluar melalui perkataan dan perbuatannya. Jadi terlihat dari terpancar melalui perkataan dan perbuatan kita. Jadi perabot yang berkualitas tinggi bukan nampak pada keadaan jasmaninya, jadi bukan kelihatan pada jasmaninya, melainkan rohaninya juga. Apabila rohani seseorang berkualitas emas, maka akan nampak dalam sikap atau watak, perkataan, perbuatan yang bernilai tinggi, bermanfaat bagi pihak lain dan memuliakan sang pemiliknya. Ada pada posisi yang mana seharusnya kita berada? Jadi ini suatu pertanyaan, kita seharusnya ada di posisi yang mana nih? Dalam kehidupan di dunia ini dan dalam urusan jasmani, manusia pasti mengejar yang terbaik dan tertinggi dalam hidupnya. Misalnya menjadi juara kelas. Saya dulu SMP kepingin banget jadi juara kelas, tapi enggak pernah. Selalu 10 ke bawah. Lulusan terbaik, fasilitas yang didapat terbaik, pekerjaan atau karir yang tinggi di perusahaan terkemuka, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan aspek rohani. Harus menuju kepada kerohanian yang semakin kuat, memiliki dampak sehingga disukai orang banyak, terlebih disukai oleh Tuhan. Kalau disukai orang banyak tapi tidak disukai Tuhan, untuk apa ya? Gak ada artinya. Bagaimana cara agar menjadi perabot yang berkualitas untuk maksud yang mulia? Jadi bagaimana caranya? Ada beberapa poin yang akan saya bawakan. Poin yang pertama, menggunakan perkataan untuk bersaksi tentang Kristus dan memuliakan Dia. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 16 akan saya bacakan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Dari ayat ini, jemaat dalam pelayanan Timotius lebih suka berbantah-bantah, menyampaikan dan memaksakan pendapatnya. Jadi jemaatnya kebanyakan memaksakan pendapat dia untuk sesuatu. Jadi mengakibatkan kekacauan, bahkan bisa terjebak dalam pertengkaran dan debat yang tidak berguna. Mereka jarang menggunakan perkataan untuk bersaksi dan memuliakan Kristus. Mereka sering membantah nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran yang sehat, sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai perabot dari kayu dan tanah. Sebaliknya yang menggunakan perkataan untuk bersaksi kepada teman-teman sekolahnya, teman-teman kerjanya, di mana dia berada, bersaksi, pembincangan kebenaran serta memuliakan Tuhan, merekalah perabot yang mulia. Poin yang kedua, menyucikan diri dan meninggalkan kejahatan.
Kita akan baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21 akan saya bacakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan. Mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi orang kalau menyebutkan nama Tuhan dia harus meninggalkan kejahatan. Yang ke-20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada banyak sekali perbuatan jahat yang harus kita jauhi berdasarkan firman Tuhan. Dalam konteks ayat ini, maka sedikitnya ada 2 kejahatan yang harus kita jauhi. Yaitu saya cuma milih 2 sebenarnya banyak ya. Yaitu yang pertama, nafsu orang muda, dan kedua, hidup tidak adil. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22, 2 Timotius 2 ayat 22 akan saya bacakan. Pengertian dari nafsu orang merujuk kepada godaan dan keinginan yang seringkali lebih kuat pada masa muda. Menunjuk kepada nafsu birahi atau seksual yang menyimpang, yang nampak dalam perzinahan dan perselingkuhan. Memang kalau masa muda ini susah untuk mempertahankan, kan ada ayatnya, dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Jadi memang agak susah ya, tapi kalau dengan firman Tuhan, kita dapat melakukannya. Sebagai orang-orang muda dan keluarga muda, perlu berjaga-jaga. Meminta hikmat Tuhan dan kekuatannya agar dapat terhindar dari godaan-godaan nafsu dan dapat mengendalikan nafsu dalam diri kita. Meskipun Bapak Ibu sudah menikah, tapi tetap kita harus minta pertolongan Tuhan. Saya mau saksikan teman saya sudah menikah. Suami istri cantik dan ganteng, tapi istrinya selingkuh dengan supir. Saya juga bingung, saya bilang kenapa ya? Jadi memanglah itu yang harus kita hindari, yang kita harus minta kepada Tuhan untuk Tuhan menguatkan iman kita. Kejahatan berikutnya adalah sikap dan perbuatan yang tidak adil. Seringkali kita bertindak tidak sesuai fakta, karena kita tidak objektif melihatnya. Sebagai contoh, kita berteman baik dengan seseorang, namun ketika ia berbuat salah, kita selalu suka menutupinya. Maka kecenderungan kita adalah membela teman dekat dan mempersalahkan orang lain, padahal teman kita itu salah. Itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak adil. Dalam memperlakukan anak atau pegawai, kadang kita juga tidak adil, karena seringkali didasarkan pada faktor like and dislike. Suka dan tidak suka. Demikian juga ketika kita berada dalam pelayanan gereja. Seringkali kita kurang memberi kesempatan kepada orang lain untuk melayani dan maju dalam pelayanan. Padahal ia memiliki talenta dan kerohanian yang baik. Justru yang sering kita percayakan dan dukung adalah teman dekat kita. Misalnya yang dekat dan baik dengan kita. Walau talenta dan kerohaniannya tergolong masih kurang ya. Poin yang ketiga, berlaku setia, mengasihi, dan hidup damai dengan sesama manusia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Orang yang memiliki kualitas tinggi dalam hidupnya adalah orang yang setia dan loyal. Jika ia sudah memiliki pasangan, maka ia adalah orang yang setia dengan pasangannya dalam segala keadaan. Jadi dalam susah maupun duka sampai maut memisahkan mereka. Saya bisa lihat orang tua saya, bukannya mentang-mentang orang tua saya ada di sini. Saya melihat orang tua saya itu mereka setia loh. Kemana-mana berdua, saya juga bingung. Susah untuk dipisahkan. Jadi kemana-mana mereka berdua aja. Saya lihat itu adalah pasangan yang setia. Apabila ia sebagai pegawai dalam perusahaan, maka ia akan setia dengan tugas pekerjaan yang diberikan dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila ia adalah seorang pelayan di gereja,
maka ia akan selalu melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi yang benar. Selain kesetiaan, ia juga memiliki kasih yang berwujud nyata dalam perbuatan kepada sesama manusia dimanapun ia berada. Ia menjadi manusia yang berempati dan bermanfaat bagi orang lain. Ia menghormati sesama manusia, terlebih sesama anggota tubuh Kristus sebagai objek kasih Kristus. Kesetiaan dan kasih yang dimiliki seseorang akan membuat ia selalu mampu hidup dalam damai dengan siapapun. Ia menjadi orang yang disukai banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Itulah orang yang menjadi perabot mulia untuk maksud yang mulia. Kemudian proses menuju perabot yang mulia. Jadi ada prosesnya nih. Perjalanan rohani seseorang harus melewati tahapan-tahapan, yaitu dari kanak-kanak rohaninya hingga dewasa. Jadi nggak mungkin dia langsung kerohaniannya langsung dewasa. Jadi dari anak-anak step by step dulu ya, sedikit-sedikit. Gambaran dari perabot yang kurang mulia yang berbahan kayu dan tanah liat dapat berubah menjadi perabot mulia dengan cara penyucian diri, menjauhkan hidup dari dosa, hidup dalam ketaatan, menjaga hati dan pikiran, tetap fokus kepada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai komitmen kepada Tuhan, kita harus menepatinya. Mempergunakan talenta untuk melayani orang lain, terlebih Tuhan. Jadi kalau kita misalnya mempunyai talenta berdoa, marilah kita berdoa. Doakan teman-teman kita yang tidak hadir. Doakan teman-teman kita yang sakit. Doakan teman-teman kita yang mempunyai keperluan. Karena itu adalah talenta kita. Atau kita mempunyai talenta besuk, marilah kita besuk rekan-rekan BSI yang tidak hadir. Kita tidak tahu dia kemana, kita besuk. Karena talenta itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Atau memelihara kesucian. Dengan menjalani proses ini, perabot dari kayu dan tanah yang melambangkan kita sebagai manusia biasa dapat diubah menjadi alat yang berguna dan mulia di tangan Tuhan. Karena nilai seseorang tidak ditentukan oleh bahan dasarnya, tetapi bagaimana dia membiarkan dirinya dibentuk, dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi alat-alat yang berguna buat kemuliaan Tuhan, ya kita pasrahkan aja diri kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Karena diri kita ini adalah kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan kita. Kalau saya mau mengikuti keinginan daging, kemungkinan saya udah lari minggu lalu. Saya udah ke Australia. Karena teman-teman saya telepon kepada saya, ayo kumpul lagi, bos masih cari katanya. Saya bilang udah lama loh, saya nggak telepon-telepon. Iya, tapi bos lu masih nyari katanya. Kalau mengikuti keinginan daging, saya udah mau kabur aja. Saya pikir memang di sana enak ya. Semua tertib. Kerjaan saya enak juga. Cuma saya pikir-pikir, saya adalah milik Tuhan. Tuhan udah menyembuhkan mata saya udah bisa melihat dengan baik, semua udah kelihatan. Terus kalau saya lari, nanti dikasih buta. Jadi saya takut juga sama Tuhan. Karena Tuhan, ya Tuhan yang menentukan kehidupan saya. Kata kunci dari proses ini adalah bergerak maju atau step up. Bagaimana agar dapat bergerak maju? Jadi bagaimana agar kita dapat bergerak maju? Poin yang pertama, selalu mau belajar dan diajar kebenaran firman. Ada dua tokoh yang disebut oleh Paulus sebagai tokoh yang tidak mau diajar kebenaran oleh Musa, yaitu Janes dan Jabres. Sehingga mereka tidak akan alami kemajuan dan tetap tinggal dalam kebodohannya. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 8 sampai 9. Ayat 8, sama seperti Janes dan Jabes menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Janes dan Jabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Inilah kalau orang yang tidak mau belajar dan diajar kebenaran firman. Bagaimana agar dapat bergerak maju? Poin yang kedua, berpegang pada kebenaran yang telah diajarkan bahkan sejak masa kecil. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Akan saya bacakan 2 Timotius 3 ayat
14 sampai 15. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Orang yang bergerak maju adalah orang yang tidak hanya mau belajar dan diajar, melainkan berpegang kuat kepada segala ajaran kebenaran firman. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anaknya belum ikut sekolah minggu, ajaklah agar dia mengenal firman dari kecil, supaya imannya menjadi kuat. Ia punya konsep yang prinsip kebenaran dalam hidupnya, sehingga dari hari ke hari hidupnya semakin dikuasai oleh firman. Orang yang demikian nampak dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan pada kebenaran. Kedewasaan rohani adalah sebuah proses seumur hidup. Jadi kedewasaan rohani diproses seumur hidup ya. Inilah yang perlu kita capai hari demi hari dalam kerohanian kita. Karena dengan demikian kita dapat terus menjadi perabot yang mulia dan semakin mulia untuk maksud yang mulia. Dalam surat Efesus 4 ayat 13. Surat Efesus 4 ayat 13. Saya akan bacakan. Rasul Paulus mengatakan tujuan akhir kerohanian orang percaya adalah sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi pertumbuhan iman bukan pilihan melainkan keharusan. Namun kedewasaan rohani bukanlah hal yang instan, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Kedewasaan rohani adalah proses yang terus berjalan dan tidak akan berhenti sampai Tuhan memanggil kita. Jadi prosesnya lama ya, dari kita sekarang hidup sampai Tuhan memanggil kita atau meninggal. Kedewasaan rohani adalah tentang keputusan dan komitmen. Kita harus terus mengambil keputusan untuk bertumbuh, berkomitmen untuk melakukan bagian kita. Dan percayalah, saat Tuhan melakukan bagiannya, hasilnya akan luar biasa. Rekan-rekan BAC pasti akan mengalami step up, naik level dalam pertumbuhan iman. Kita akan menjadi perabot emas dan perak yang dipakai Tuhan. Meskipun kalau perabot emas itu, ya di tempatnya luar biasa ya. Dipukul, dibakar, sampai menjadi emas. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada BAC yang ke-12. Biarlah kita mau sama-sama step up, membangun komitmen BAC agar lebih maju dan maju lagi. Demikianlah renungan firman Allah pada hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kuasa-Mu. Kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu.
kuasa kasih-Mu. Saudara-saudara BSI, percayalah kepada Tuhan. Kalau kita mau diubah oleh Tuhan, kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan step up. Kita akan menaik level. Kita akan bisa berubah lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan BSI, mari kita berdiri, kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan lagu satu kali lagi. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhaus oleh kuasa kasih-Mu. kasih Tuhan, begitu jelas firman-Mu Tuhan yang kami dapatkan pada malam hari ini Tuhan. Biar semuanya itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi boleh tertanam Tuhan di dalam setiap hatinya kami Tuhan. Boleh terus berbuah Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, para anak muda-Mu Tuhan, BIC Tuhan, kami boleh terus step up Tuhan. Semakin hari kami semakin baik Tuhan, semakin hari kami semakin benar Tuhan, serupa dengan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan memberkati Kosemi lebih lagi Tuhan, pakai dia Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan buat berhasil semua yang dikerjakan oleh Kosemi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan selanjutnya kami akan melanjutkan acaranya kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Mari kita berkata bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya.
Kalau untuk di tahun ini apa yang mau di step up, aku kan budak korporat ya. Jadi malu banget selalu buat kayak bangun bisnis, jadi ya mau di step up, coba bisa jadi business owner. And then akhir-akhir ini kayak aku lagi malas baca Alkitab, jadi nextnya aku pengen lebih rajin baca Alkitab. Kamu apa? Kalau aku kurang lebih sama sih, kalau yang di step up di kehidupan, paling karena sekarang lagi kerja di klinik orang lain, rencananya mau step up punya klinik sendiri. Tapi kalau buat pelayanan, karena aku juga terbatas waktunya, biasanya kehambat sama waktu kerja, mau step up-nya lebih prioritasin bagi waktu, lebih banyak waktu untuk pelayanan. Yang mau kita step up adalah dalam hal keproduktivitasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena kita berdua cukup mageran orangnya. Ya, apalagi kan kita baru berumah tangga dan banyak hal yang masih kita baru adaptasi, di mana kita dulunya rumah masing-masing, bekerja masing-masing. Nah, kita sekarang di satu rumah bareng-bareng, tentunya masih banyak yang harus kita sesuaikan. Itulah step up kita ya yang kita ingini, produktivitas. Menurut saya yang pertama adalah dalam pekerjaan, saya lebih biar giat lagi bekerja, dan kedua sering beribadah dan selalu berdoa dan teguh kepada Tuhan. Kalau kamu gimana? Kalau menurut saya pribadi, melalui wadah ini kita sama-sama lebih menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Nah, baik dalam pekerjaan, baik dalam kehidupan kita masing-masing, intinya semuanya kembali kepada Tuhan. Yang mau saya step up dalam tahun ini, yang pertama saya lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, lebih bersyukur lagi dalam hal apapun. Yang ketiga, mengajak keluarga untuk lebih lagi bersekutu kepada Tuhan. Yang keempat, lebih rajin lagi di kuliah agar kuliahnya dilancarkan selalu oleh Tuhan. Kalau kamu mau di step up apa? Yang saya step up tahun ini, saya udah rajin di ibadah BSC. Kedua, agar saya lebih rajin lagi di ibadah umum. Yang ketiga, agar perkuliahan saya dilancarkan, tidak bolos, dan dalam hal apapun saya selalu bersyukur, walaupun apapun yang saya dapatkan, hal apapun yang saya dapatkan, saya selalu bersyukur. Salah satunya belajar untuk mengikhlaskan segala sesuatu, dan juga belajar untuk mengampuni diri sendiri. Tidak harus segala sesuatu itu harus kita miliki, jadi kita harus ikhlaskan segala sesuatunya ya. Kalau kamu pasti gimana? Kalau saya itu dalam hal pekerjaan, saya mau lebih bersemangat lagi dalam kerja, dan juga saya mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Semoga BIC ke depan semakin rame. Dan bukan rame aja, tapi tertanam di BIC. Semoga di tahun ini semakin bertambahnya usia, bertambah juga kuantitas dan kualitas jemaat-jemaat BIC. Ya, tentunya dengan sesuai namanya, Blessed Impact Community, semoga BIC semakin berimpact yang positif buat banyak orang, nggak cuma di dalam internal, juga buat banyak orang. Wish kami untuk BIC adalah semakin banyak anak dewasa muda melalui wadah ini semakin dikuatkan dalam perjalanan imannya, dan berkemenangan di dalam memuji Tuhan dan lebih bersemangat lagi. Semoga BIC bertumbuh dan diberkati. Semoga BIC lebih ramai lagi dengan kedatangan jiwa-jiwa baru. Semoga BIC semakin maju, dan juga BIC semakin banyak mengambil banyak jiwa lagi ya. Terutama bagi generasi muda. Happy birthday BIC!
Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman BIC serta adik-adik sekalian. Shalom. Ya, senang sekali kalau semua kita bisa hadir di sini sama-sama kita merayakan ulang tahun BIC yang ke-12. Rasanya nggak afdol kalau misalkan kita tuh nggak ada celebrate-nya ya. Jadi sekarang kita mau celebrate, kita mau panggil beberapa orang nih untuk maju ke altar nih. Iya, betul sekali. Bersama ini saya akan panggilkan beberapa para pemimpin di dalam komunitas BIC. Dan mohon untuk maju ke depan ya. Yang pertama saya panggilkan Ko Beni dan Cijeni selaku Kordep Pastoral 1. Boleh maju ke depan. Yang kedua saya mohon untuk Ko Rocky dan Cifani sebagai Kadep BIC untuk maju ke depan. Dan juga saya panggil dengan hormat Ko Mario sebagai Ketua BIC. Yang keempat, saya memanggil Ko Herman sebagai Wakil Ketua BIC. Ya, inilah para pemimpin kita di dalam komunitas BIC. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian bisa melihat wajah-wajah yang luar biasa ini yang terus bersemangat, maju terus. Maju terus. Di dalam komunitas BIC. Kita akan melakukan prosesi kita pada malam hari ini. Persilakan untuk maju sedikit ke arah kue. Kuenya di sini. Ke arah kue. Ya. Oke. Kalau ulang tahun itu harus ngapain Bapak Ibu Saudara-saudara? Nyanyi, enggak, tiup lilin dulu dan potong kue dulu. Oke. Ayo, kita akan menyanyikan, nyanyi dulu bener. Ayo. Happy birthday to you. Kita nyanyi sama-sama ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kita mau tiup lilinnya sama-sama. Boleh saling mendekat. Kita hitung dalam hitungan ketiga. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mau potong kue ya, potong kue bareng-bareng. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang. Rame-rame pegang pisaunya. Sekarang juga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Ya, selanjutnya saya mau panggilkan beberapa orang lagi untuk bersama-sama maju ke depan dan untuk mendoakan kita, meneguhkan kita di usia kita yang ke-12 ini. Saya panggilkan untuk wagem kita, Kosemi, Om Seco, dan seluruh kadep dan kordep untuk sama-sama bisa hadir di atas panggung ini. Kita sama-sama berdoa untuk BIC. Minta dengan hormat untuk wagem untuk berdoa. Mari kita menyanyikan. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur.
nyanyikan lagu ini satu kali lagi, saya mohon dengan sangat para jemaat kita dapat berdiri, mengangkat tangan buat para pengurus BIC. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur, ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur, ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa kami dalam surga, kami menghadap lagi kepada Engkau Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, di mana Engkau yang telah memimpin Bapa, pemimpin-pemimpin BIC. Bapa, mereka adalah sebagai tiang-tiang pilar gereja Bapa. Engkau yang berkati mereka ya Bapa, Engkau yang telah menambahkan 1 tahun lagi, Engkau juga yang memimpin ya Bapa. Engkau yang mengatur semua Bapa, karena kami tahu kami harus selalu berharap kepada Engkau, supaya kami bisa menaik level kami ya Bapa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu. Engkau menyertai mereka semua, Engkau memberkati kesehatan mereka semua Bapa. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua berkat-Mu buat mereka semua. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Engkau yang telah memberkati mereka semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk para kordep dan kadep yang sudah maju ke depan. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kita akan mengadakan sesuatu. Apa itu? Apa itu? Yuk, Silakan duduk ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Yuk kita langsung aja deh. Ya, Kita mau panggilin MC selanjutnya nih. Iya, betul sekali. Ada Agung dan Jenis. Halo, ini dia, boleh berikan tepuk tangan dong. Ini MC yang selalu asing dan tidak asing lagi. Silakan, saya serahkan kepada Ya, shalom BIC. Tepuk tangan dulu dong buat BIC ulang tahun yang ke-12. Kayak kurang meriah ya tepuk tangannya ya. Boleh sekali lagi lebih meriah lagi tepuk tangannya buat BIC. Ya, kali ini kita akan main games sesuai tema kita step up ya. Sedikit mau cerita aja. Saya hari ini udah step up dari pagi. Dari pagi pas mau pergi kerja gitu kan, naik motor. Pas lagi ada mau belokan, ada mobil tiba-tiba ngebut gitu. Jadi saya refleks ngerem jatuh. Biasanya saya langsung maki-maki tuh. Tit. Tapi enggak, saya ada yang nyabarin. Saya bilang, Bu kalau hati-hati dong Bu, kalau ini bawa kendaraan hati ampla dong. Salah ya. sorry. Kureng. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, lihat ya. Ada banyak amplop-amplop digantung, kita akan bermain games. Nanti Jenis yang akan jelasin permainannya seperti apa. Silakan Jenis. Oke, untuk semua jemaat, semuanya sudah pegang amplop belum? Kalau yang belum boleh angkat tangan, jadi Asher bisa bantu untuk bagikan. Ya, langsung cepat. Yang belum boleh angkat tangan. PPT Games-nya boleh ditampilin multimedia. Oh iya. Opa belum? Oh iya. Oke, kita balik ke rules ya. Oke, cara mainnya gimana?
selagi Asher membagikan amplop, itu semua amplop kita total ada 10 warna, berarti kita punya 10 kelompok di sini. Nanti setelah rules ini dibagikan, semuanya harap berkumpul dengan kelompok warnanya masing-masing dan kita akan menebak ayat. Oke, boleh di-show? Oke, untuk menebak ayatnya, kita sudah menebar banyak sekali clue yang bertebaran di ruangan ini, tapi hanya di ruangan lantai 1 aja ya. Nanti setelah berkumpul, kalian bisa mencari clue-clue untuk kalian menebak ayat. Masing-masing kelompok bisa dapat maksimal 4 clue. Dan jangan ambil clue milik kelompok lain ya. Oke, setelah menemukan clue-nya yang sudah bisa menjawab, bisa perwakilannya naik ke atas mimbar untuk menyebutkan jawabannya dari pasal dan ayatnya. Untuk pasal dan ayatnya boleh dilihat di Alkitab tapi jangan di Google ya. Oke. Ya, jadi nggak boleh nyontek di Google ya teman-teman ya. Nggak boleh buka HP, nggak boleh buka Google. Oke, untuk saat ini apa masih ada yang kurang jelas? Oke, untuk sebagai contoh kita coba main ya 1 game. Untuk contoh, boleh di next. Nah ini contohnya ya. Nanti akan ada 4 clue, 4 gambar. Oke, bisa ada yang bisa nebak untuk clue ini pasal dan ayatnya apa? Ya, dari jadi 4 clue ini? Berapa kok? Kurang akurat. Salah, kok Heri salah ya. Itu tema ayat kita kok. Bukan ini jawabanku. Kita show jawabannya ya. Nah. Jawabannya adalah Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Jadi nanti pertanyaannya akan kurang lebih seperti ini. Nanti yang sudah siap menjawab segera naik ke panggung untuk jawab. Oke, semuanya sudah mengerti ya? Ya jadi kita akan cuman cari 1 pemenang aja, 1 tim aja bagi yang udah ketemu clue-nya, udah ketemu jawabannya, perwakilan 1 orang maju langsung jawab ayat Alkitabnya yang lengkap. Gitu. Oke, kita beri waktu, semuanya boleh bangkit berdiri untuk kita cari kelompoknya masing-masing. Kita beri waktu 5 menit untuk berkumpul dan cari clue-nya ya. Clue yang digantung dan ditempel semua silahkan diambil. Ya, boleh teman-teman langsung cari teman-teman yang amplopnya warnanya sama. Nah, yang udah ketemu kelompoknya, jangan yang sudah dapat clue-nya boleh dibuka ya amplop clue-nya. Bukan amplop masing-masing tapi amplop clue. Ya, ambil amplop yang warna sama tapi ambil yang ada tulisannya clue. yang amplopnya jangan dibuka dulu ya, yang ada gambar kayu. Yang ada ya. Yang amplop yang tadi dapat itu buat door prize bukan buat games. Yang dibuka amplop clue ya teman-teman. Yang dibuka amplop yang disumpetin ya. Amplop yang di hidden. Ini bukan, ini nanti buat door prize. Bukan. Ini nanti buat door prize, jangan dibuka dulu, jadi amplopnya jangan dibuka. Yang punya sendiri itu buat door prize guys. Jadi yang clue-nya itu mesti cari. Lu udah suruh cari apa belum? Contoh clue-nya seperti ini ya teman-teman, ada gambarnya. Ya. Bukan amplop sendiri, tapi amplop yang ada tulisan clue-nya. Nah, amplop sendiri nanti itu buat... Jangan buka amplop sendiri ya.
Ya, untuk amplopnya bisa cek di belakang-belakang itu kita taruh-taruh sumpetin di daun-daun ada. Di depan mimbar juga ada nih, bisa dicari. Ada yang Oke. sudah bisa menebak? Ada yang sudah dapat? Boleh. Boleh. Siapa yang mau nebak? Boleh. Langsung. Harus akurat ayat dan pasalnya. Kalau mirip-mirip. Nggak boleh. Gue sedikit gue ya. Nggak apa-apa, jawab dulu. Mazmur 42 ayat 2. Kalau udah dapat bisa ngecek di Alkitab. Boleh. Mazmur 42 ayat 2. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Oke, untuk multimedia boleh tampilkan kunci jawaban pertanyaan 5. Kita cek apakah benar. Kelompok amplop apa ini? Amplop 5. Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya. Udah ketemu pemenangnya. Selamat buat Kelompok Otnil 5. dan kelompok Otnil, kelompok 5. Ya. Boleh. Ya, semua kelompok 5 boleh maju ke depan untuk menerima hadiah. Oke, sayang sekali ya teman-teman. Hadiahnya cuma 1, silakan duduk kembali. Semua kelompok 5 boleh maju ke depan untuk mengambil hadiahnya. Ya, yang kelompok amplop hijau, Warna hijau. ya boleh maju. Masih ada? Masih ada anggota kelompoknya yang belum naik? Oke, para pemenang boleh foto dulu sama-sama. Udah berhasil menjawab ayatnya. Rapat lagi fotonya. Ini kerja bareng-bareng apa Otnil doang sendiri nih? Bareng-bareng ya. Oke, foto dulu. Silakan kelompok 5. Pemenang games kita malam ini. Udah, oke. Oke, Ko Agung boleh Sekali lagi. bagiin. Ya, seperti Boleh. biasa ya hadiahnya voucher menginap di Roma ya. Aduh, Roma. Di Roma masing-masing kata Ko Agung. Boleh dipersilakan duduk. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi untuk game kali ini. Sekarang akan dilanjutkan oleh segmen berikutnya. Saya pamit undur diri dan digantikan oleh Denny. Cek. Ganti orang ya guys ya. Oke. Sikat Den. Oke, boleh. Ya, sip. Ya, mungkin teman-teman nggak jago untuk mencari ya, mungkin belum kurang cepat atau kurang ini ya. Tapi Betul. kita mau lihat abis ini apakah teman-teman kurang beruntung juga atau enggak nih? Iya. Ya gitu kan. Nah sekarang kita tadi kalau nggak salah udah pada buka ya, sayang ya. Ada yang beberapa yang udah buka. Ada yang masih belum dibuka? Amplop masing-masingnya belum dibuka? Coba yang belum buka amplop sendiri boleh angkat tangan. Belum dapet.
Oh, iya. Pelatar nggak dapat pelatar. Nggak dapat ya. Ya udah, kita mau langsung ke sesi door prize. Jadi ulang tahun itu lekat dengan yang namanya hadiah, Iya. gift gitu ya. Betul. Nah, kita juga sudah menyediakan gift voucher apa? Voucher Roma lagi enggak dong. Enggak. Kali ini hadiahnya satu buah Toyota Yaris. Aduh tua banget gue. Tua banget. Bercandanya zaman Komario tuh. Tua banget. Ya jadi semuanya tadi yang udah dapat amplop boleh tadi atuan tadi harusnya tidak boleh dibuka dulu. Ya udah, kita nanti sama-sama ngitung. Ya. 1, 2, 3 dilihat, habis itu diangkat. Ya. Dikasih lihat ya gambarnya. Dilihat dulu, habis itu diangkat ya. Oke nggak nih? Udah paham semua belum nih? Boleh dibuka langsung amplopnya, boleh dilihat terus langsung diangkat gambarnya 1, apa. 2, 3, habis dilihat diangkat ke atas. Ya, jadi sesuai tema diangkat kita. Ke atas, oke diangkat ke atas. Udah lihat angkat ke atas ya semua? Ya. Ya. Bagi. Selamat bagi yang gambarnya kayu dan tanah. Anda belum beruntung. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan emas dan perak. Cakep. Ada? Boleh langsung maju ke depan. Yeay, emas dan perak boleh maju. Emas dan perak. Silakan. Yuk langsung. Kalau di perkiraan kita harusnya ada 3 orang. Ya. Ada 3 orang yang mendapat emas dan perak. Ya, Selvin. Malam ini harusnya ada 3 pemenang ya. Yang gambarnya emas dan perak, 1, 2. Satu lagi? Emas dan perak? Oke. Oh, ada, oke. Di ruang ibu dan anak ya. Yeay. Oke, satu kata deh sebelum bagi hadiah ya. Apa yang mau di step up dalam diri teman-teman di sini? Satu kata aja. Pribadi yang lebih baik aja sih. Menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Semakin melekat dengan Tuhan. Idih, Semakin melekat dengan Tuhan. Jawabannya gile. Makin sukses. Semakin sukses. Oke. Semakin sukses. Kita bagi hadiahnya ya. Oke, foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Maju ke tengah. Yuk. Ya. Ya, lagi. Ya. Sip. Hadiahnya ditunjukin. Oke. Terima kasih boleh duduk kembali. Oke, kita masih ada hadiah di sini beberapa nih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kebanyakan tadi dapatnya apa? Kayu dan tanah. Tanah dan kayu ya. Tadi seperti firman tadi ada 2 tipe ya. Ada kayu dan tanah, ada emas dan perak. Satu yang kurang mulia, satu yang untuk tujuan yang mulia. Iya. Ya. Sekarang ya bagi teman-teman yang dapatnya kayu dan tanah, ya kita akan men-challenge teman-teman secara cepat nih, dengerin baik-baik ya, secara cepat ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan emas dan perak, boleh langsung maju ke depan. Yang kayu dan tanah langsung maju ke depan, saya tuker sama ini. Khusus 2 orang aja tercepat. Khusus 2 orang aja. Ayo. Ya. Ya. Oke. 3 ternyata Den yang maju Den. Ya udah, ini masih ada. Masih ada? Ya nggak apa-apa, maju aja. Maju aja nggak apa-apa. Ayo, capek. Ayo. Oke, mana yang ya, bertiga nggak apa-apa, ya, bertiga. mana yang kertas teman-teman kita tukerin dulu. Kita hargai Ya, usahanya. tapi sebelum tukar, boleh ceritain ya, kira-kira apa yang mau teman-teman step up dalam diri teman-teman ya. Ya, langsung turun. Kamu kenapa lari? Ya udah nih, jadi. Oh iya, silakan. Namanya siapa? Suplan. Oh, Kurang apa kedengeran. nih kira-kira yang mau di step up? Pegang dalam- mic aja kok. Kasih mic. Lebih berani lagi ngajak teman-teman jiwa-jiwa baru. Kasih. Kasih. Step
up apa yang mau dijalankan adalah jangan, satu aja udah repot. Maaf, satu aja udah repot. Mau konsisten untuk olahraga sih actually. Cuma ngomong doang ya sayang ya. Boleh ayo ya kita olahraga bareng ya. Konsisten buat olahraga supaya lebih sehat. Betul. Silakan Denny dibagiin. Oke, ini untuk hadiahnya. Ya. Oke, kita foto dulu ya. Ya, foto dulu. Ya, ke tengah. Gantian. Ke tengah silakan. Sini. Oke. Dah. Ya. Oke, boleh tepuk tangan buat teman-teman kita yang berhasil mendapatkan door prize. Tadi belum disebut ya door prize-nya apa ya? Belum disebut. Iya, belum. Tadi mendapatkan voucher MAP senilai 500.000. Oke, di tangan saya, boleh tepuk tangan. Ya, kita sampai ke door prize yang terakhir ya teman-teman. Di tangan saya sudah ada 3 ya. Boleh disediain yang properti yang ini? Di mana? Oke, ya. Ya, jadi kalau teman-teman tadi masuk di awal ya, teman-teman disuruh menuliskan wish atau apa yang mau di step up dalam diri teman-teman. Ya, di sini kita udah kumpulin di dalam akuarium ini, ya. Jadi kita akan undi untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher juga nih. Tapi ini berbeda vouchernya, bukan MAP, tapi voucher belanja. Voucher belanja. Jadi teman-teman bisa beli beras, beli minyak ya. Buat keluarga, buat rumah tangga masing-masing. Buat bertahan hidup. Buat bertahan hidup. Oke, kita langsung panggilkan ya. Panggilkan dengan hormat Ko Beni, staf Kordep untuk mengambil 3 yang ini beruntung. Ko Beni yang ngambil ya. Ini tanpa rekayasa ya teman-teman. Ya, dikocok dulu deh, boleh deh. Dikocok dulu. Tuh, nih gue pegang mic-nya. Ya. Oke. Ya, teman-teman tadi disuruh tulis nama atau enggak anonim ya. Semoga ada namanya nih yang didapat nih. Ya. Oke, sudah 3. Langsung saja kita bacakan. Ayo kita bacakan langsung ya. Yang pertama, dengan kertas berwarna biru ya. Ingat yang pakainya biru tadi, yang tulisnya biru ya. Ingat-ingat ya, tadi tulisnya warna biru. Semakin diperbesar kapasitasnya. Happy birthday BIC GBU. Wal, silakan Wal. Siapa Wal? Wali. Oke, lanjut. Saya bacakan yang kedua. Happy birthday BIC, semoga BIC semakin berkembang, tambah jiwa banyak. JS ya? Ada yang inisial JS? JS kertasnya warna oranye. Ya, boleh ditampilin nggak? Di zoom coba. Dapat nggak? Nggak ada. Boleh di zoom? Dalam hitungan ketiga, apakah akan hangus? Dapat nggak? JS? Kalau hangus kita ambil lagi nih. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Habis. Ini pegang dulu. Ambil satu lagi. Saya masih ada satu lagi. Kita bacakan. Kesehatan pribadi dan keluarga. Dia mau step up nih ya. Semoga lolos CPNS tahun ini. Diberi kesehatan pada kakak saya. Kristiando. Saudara Kristiando ada? Saudara Kristiando? Ada orangnya? Nih, banyak yang nulis tapi nggak ada orangnya ya. Saya jadi agak horor ini. Ulang ya, kita panggilin satu lagi ya. Ambil satu lagi, oke. Be the next better version of myself. Ini nggak ada nama nih, oranye kertasnya. Coba boleh zoom. Siapa? Yang mana ini? Silakan. Michael. Ini ya, Michael yang oranye ini ya. Bener gak? Coba. Zoom. Ini ya, Kel, bener. Oke. Tadi saudara Kristiando ada gak? Saudara Kristiando. Ayo. Kita hitung 3, 2, 1. Satu lagi.
Oke, terakhir ya, belajar untuk disiplinkan diri sendiri, semakin dewasa, bijak dalam menghadapi setiap masalah, keuangan semakin membaik, keluarga semakin lancar, komunikasi, pasangan yang seiman, save. Boleh maju, kita sudah dapat pemenangnya. Boleh di zoom. Oke. Yang ini? Oh jangan. Oh iya jangan. Yaudah yuk silakan maju ke depan yuk. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Ya, silakan. Ini boleh dibantu. Oke, langsung kita berfoto bersama yuk, kalian. Ya. Oke, terima kasih, boleh kembali ke tempat. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Oke. Ya. Kita sudah sampai di penghujung acara ulang tahun BIC dengan tema Step Up yang ke-12. Dan boleh tampilkan pengumuman ini? Ya, saya akan bacakan pengumuman singkat. Nah, bagi teman-teman yang belum beruntung, tadi door prize nggak dapet, games nggak dapet, maju ke depan ganti emas nggak dapet, tulis gol nggak dapet, teman-teman masih bisa menang berkesempatan hadiah di upload momen ulang tahun BIC dengan template Ulta BIC Instagram di @blessimpactcommunity. Boleh beri tepuk tangan? Yoi. Coba next saja langsung. Ya, jadi teman-teman di Instagram sudah ada, ya, sudah ada template. Ada yang udah pakai? Boleh angkat tangan yang udah pakai. Wah, mantap ya, udah banyak yang pakai. Tapi banyak yang belum nih, teman-teman. Ya, jadi kita boleh upload momen-momen. Di sini sudah disediakan foto booth juga. Nanti teman-teman boleh upload dengan ke Instagram dengan template yang sudah disediakan. Tinggal cari aja di Instagram Bless Impact Community, ada di highlight paling pertama. Template-nya ada di sana. Kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, teman-teman tinggal langsung klik add yours aja. Ya, setiap jemaat boleh mengikuti, ya, semua di sini boleh mengikuti. Syaratnya tinggal tag aja Bless Impact Community, gitu ya. Nah, dan bagi teman-teman yang Instagramnya di private, boleh ikut nggak? Boleh, teman-teman upload. Kan kita nggak bakal lihat nih, karena di private nih. Ya, tapi teman-teman boleh screenshot, teman-teman kirim ke Instagram Bless Impact Community. Gitu ya. Yang private udah ngerti? Oke. Nah, batas waktu uploadnya itu adalah sampai Sabtu jam 23.59. Jadi masih boleh diedit, dibagusin mukanya atau dibikin kurus atau gimana udah boleh dah pokoknya ya. Di-update dulu, diedit dulu, dibikin kayak semacam reels panjang gitu yang seru banget, boleh dibikin dulu baru di-upload. Masih sampai Sabtu 23.59. Dan tidak berlaku kalau cuma repost temennya ya. Ada kan teman-teman yang suka cuma repost doang ya. Itu nggak berlaku, kurang kreatif. Ya, jumlah pemenang nanti akan diadakan yaitu 3 orang dengan mengupload Instagram story terbaik dengan menunjukkan step up dan keseruan acara ulang tahun BIC yang ke-12. Jadi bisa di photo booth. Terus nanti kan abis ini kita juga ada makan-makan. Teman-teman juga bisa tuh upload pakai template tadi. Tema step up dan keseruan acara ya. Step up gayanya gimana? Masing-masing terserah. Next lagi biar cepat. Nah, ada sama persis aturannya. Ini adalah edisi Komsel. Boleh teman-teman yang udah bergabung dengan Komsel angkat tangan. Oke ya, jadi siapa saja boleh mengupload yang harus PKS dan setiap Komsel itu bisa berpartisipasi. Dan khusus edisi Komsel dengan hashtag Komsel BIC ya, story-nya dengan hashtag Komsel BIC dan dicantumkan nama Komsel tersebut dan pasti tag Bless Impact Community ya. Kalau nggak tag nggak dapat hadiahnya. Nah, batas waktunya sama sampai Sabtu 28 Juli. Sampai jam 12. Ya, okay? Jadi ada 2 kategori ya. Yang pribadi, personal sama Komsel. Jumlah pemenang Komsel lebih sedikit nih. Kita cuman ambil 1 pemenang aja. Sama caranya cuman menunjukkan momen-momen keseruan step up di acara ulang tahun BIC yang ke-12. Oke, itu sekian untuk pengumuman pemenang lomba Instagram ya. Itu sekian. Oke, teman-teman, kita sudah sampai akhir. Nah, sekarang saya mau mengumumkan bahwa minggu depan ibadah BIC akan diadakan seperti biasa tanggal 1 Agustus jam 19.30 kembali ke jam semula ya. Dan bagi teman-teman mungkin ada yang hari ini baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan? Boleh gak? Yang baru pertama kali hadir.
Oke, boleh beri Ada tepuk 1, tangan. 2, 3. Nah, kami mengundang teman-teman yang mungkin baru pertama untuk hadir dalam ibadah kita setiap minggunya di hari Kamis. Boleh mulai dari minggu depan, tanggal 1 jam 7:30. Dan khusus akan dibawakan oleh Kadep kita, Bapak Rocky. Oke. Ya, itu aja. Itu aja, saya serahkan kepada Pak Rocky. Terima kasih. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kalau hari ini BIC bisa berumur 12 tahun, saya percaya hanya karena kemurahan Tuhan saja. Jadi, saya mewakili BIC, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Dan mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada kita semua, karena BIC adalah milik kita semua. Ya, juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Oma, Wagem, Kordep, beserta juga Kadep yang sudah datang ke acara ulang tahun kami, turut bersama-sama memeriahkan acara ulang tahun kami. Dan hari ini kita telah menikmati pujian penyembahan, kita menikmati firman Tuhan. Biarkan tema yang dibagikan pada ulang tahun kali ini tidak berlalu begitu saja. Saya pikir apa yang dibagikan, firman yang dibagikan oleh Kosem itu sangat baik. Bahwa hari ini kita boleh meresponi dengan step up. Menjadi satu peringatan kalau hari ini kita terlalu santai di zona nyaman kita. Tadi firman Tuhan berkata kita harus step up. Dan kita akan dijadikan emas dan perak di dalam peralatan rumah tangga. Amin teman-teman semua. Ya, oke. Saya rasa tidak ada yang perlu saya tambahkan. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari saudara kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena anugerah-Mu, kami hari ini boleh merayakan ulang tahun BIC yang ke-12 Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memelihara komunitas kami sampai dengan hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat, sebagai pengurus,
Semua boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati ini. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami dibagikan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh merema di dalam hidup kami Tuhan. Menjadi bekal untuk kami melangkah ke depan Tuhan. Bahwa kami mau naik Tuhan. Step up Tuhan. Kami mau melangkah lebih lagi untuk Tuhan. Biarlah kerinduan kami boleh terus, kerinduan kami menjadi untuk hidup melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati Kosemi yang telah membawakan firman. Kiranya Engkau pakai lebih luar biasa lagi di dalam segala apapun pelayanan yang dipercayakan kepadanya Tuhan. Membawa gereja ini semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Oma Paul Tuhan, kiranya senantiasa kesehatan, damai sejahtera, sukacita selalu menyertai kehidupan mereka Tuhan. Menjadi teladan bagi anak-anak rohaninya Tuhan, untuk mengiring Engkau, terus setia dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk Agem, biarlah senantiasa hikmat bijaksana selalu melimpah di dalam kehidupannya. Ucapan syukur, damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupannya. Semua untuk guna kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang hadir di tempat ini, untuk Kordep dan juga Kadep Tuhan. Biarlah Engkau sertai mereka di dalam setiap pergumulan hidupnya Tuhan. Di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Karena kami percaya mereka akan bersaksi demi nama-Mu dan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berdoa untuk ibadah pada malam hari ini. Buat pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh senantiasa selalu mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Mempunyai motivasi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau berkati dan limpahkan mereka berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang jemaat-Mu bawakan Tuhan. Biarlah ini menjadi satu tanda ucapan syukur ke mereka kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah sesuai dengan janji firman-Mu, mereka yang menabur, mereka akan menuai kelak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar di bawah juga ada hidangan yang disiapkan untuk kami semua. Kiranya Tuhan Engkau sucikan dengan kuasa firman-Mu Tuhan, biarlah boleh berguna bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba kami di akhir ibadah ini Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk teman-teman yang baru datang pada hari ini Tuhan. Biarlah kami rindu mereka juga boleh bersama-sama berkomunitas, bersama-sama beribadah kepada kami di Kamis-Kamis ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau telah menyertai perjalanan kami ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengantarkan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dengan kasih Kristus saya mengundang Wagem untuk boleh doa berkat bagi kita semua. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin ibadah dan perayaan ulang tahun BIC. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu buat kehidupan kami semua. Bapak mungkin juga ada rekan-rekan kami yang berulang tahun minggu lalu, Engkau juga yang memberkati mereka ya Bapak. Engkau memberkati dalam kesehatan mereka, Engkau berkati dalam usaha mereka, mata pencarian mereka Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan lain, kiranya Engkau yang menyertai kami. Rekan-rekan BIC, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.